Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nikmat yang paling besar yang pernah diambil dari penduduk Mekah adalah nikmat hadirnya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan di kota yang mulia itu. Namun karena mereka penduduk Mekah ketika itu tidak mensyukuri keberadaan nabinya yang mulia ini, hamba Allah yang hebat ini, yang membawa risalah ini, akhirnya dibuat semua makar agar nabi kita merasa tidak nyaman berada di kota Mekah. Akhirnya beliau harus memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Mekah. Penyesalannya pun terungkap dalam pepatah kata beliau, ahabbul buqa'i ilallahi Makkata, negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah. Itu ucapan beliau. Laula anna qaumaha akhrajuni minha fama kharajt, kalau bukan karena penduduk Mekah yang sengaja mengeluarkan aku dari kota Mekah, maka aku tidak akan pergi meninggalkan kota itu. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota. Nikmat yang mulia yang bernama Muhammad Allah ambil dari penduduk negeri yang tidak mensyukuri nikmat itu. Perhatikan sekali lagi, nikmat itu akan ikut kepada manusia-manusia yang mensyukurinya, bukan ikut pada sebuah negeri walaupun dia suci sesuci Mekah Al-Mukarramah. Sama dengan masjid, walau dia suci, namun orang-orang yang sengaja datang ke masjid tidak lagi mensyukuri nikmat masjid, sekali lagi Allah akan ambil dan pindahkan nikmat itu, berikan kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan nikmat itu. Saudaraku, dalam duduk-duduk seperti ini kita mengerti ini adalah kelezatan khusus yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sedang menyala dan berkobar hatinya dengan kata syukur nikmat itu. Simple, kata berterima kasih. Kita dengan pandemi yang begitu panjang ini masih berlaru dan masih berjalan sampai hari ini, yang kita ucapkan kebanyakannya adalah musibah-musibah yang silih berganti. Kita lupa untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, saking besar dan banyaknya musibah yang datang. Kan begitu. Inilah yang di-stressing oleh Allah. Orang yang dikenal dengan nama Lakanud. Pernah lihat dalam bahasa Bugis dahulu? Lakanud. Orang Bugis bilang. Pak Malabiang, pernah dengar itu Lakanud? Apa itu Pak Malabiang? Sebuah nama di kota Bugis ya. Iya. Dan ini ternyata diambil dari ayat. Cuman sayang sekali artinya tidak bagus. Apa kata Allah menyebutkan tentang sifat manusia? Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kebanyakannya kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala, lakanud. Al-kanud yadhkurul masaib wa yansal khair. Lakanud ini adalah sifat dari seseorang hamba yang dia ingat adalah keburukan-keburukan yang Allah turunkan kepadanya. Dia lupa kebaikan yang Allah sudah anugerahkan kepadanya. Padahal boleh jadi keburukan yang Allah turunkan kepadanya adalah kebaikan jika dia mau bersabar menunggu akibat yang baik dan hikmah yang baik di balik apa yang Allah sudah rahasiakan untuknya dari musibah-musibah itu. Kan begitu teori kita. Orang yang paling besar musibahnya itu adalah para nabi, dan seterusnya menurun berdasarkan tingkat keimanan manusia. Asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabah shudda fi bala'ih, wa in kana fi dinihi khiffah khuffifa fi bala'ih.
Manusia yang paling banyak ujiannya, paling besar musibahnya adalah para nabi. Dan seterusnya menurun berdasarkan tingkat keimanan mereka. Jikalau dalam iman seorang hamba Allah temukan ada kondisi kuat dan kokoh, maka diperberat ujiannya. Dan jika ditemukan imannya melemah, maka dipermudah ujiannya. Sekarang kita berpikir, menurut kita, ujian yang hari ini mengenai kita berat atau ringan? Satu suara, berat atau ringan? Halo? Ujian yang mengenai kita hari ini berat atau ringan? Halo, satu suara, berat atau ringan? Belum kompak. Berat atau ringan? Berat ya? Sepakat ayahanda? Berat. Tidak ada opsi lain. Berat ya? Pak Malapiang, berat atau ringan? Hah? Berat. Betul. Iya. Oke, iya. Ujian ini berat. Nah, dalam rumus atau teori ujian itu memang tidak boleh ringan, harus berat. Tapi Allah tidak buat berat sekali. Jadi hanya berat. Kenapa? Karena Allah mau ada yang lulus. Makanya dibuat berat. Karena kalau berat sekali, biasanya tidak ada yang lulus, dan Allah tidak mau itu. Allah mau apa? Ada yang lulus. Makanya dia berat. Oke? Dia berat. Nah, kita tidak mau seperti orang yang tadi kita sebutkan itu. Dia cuma mengingat musibahnya dan melupakan anugerahnya. Ingat, anugerah yang paling besar untuk kita hari ini menyambung kumpul-kumpul kebaikan kita di Ramadan. Kita sambung walaupun sudah di ujung Syawal, tidak mengapa. Ya kan? Kita sambung itu. Ramai-ramai kita dengan Ramadan kemarin, kita lanjutkan pada ujung Syawal, dan semoga tidak ada lagi halangan untuk kita melanjutkannya seperti ini terus menerus sampai hari kiamat insyaallah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.